Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Ahmad Zuri pada mata kuliah Inovasi Konten dan Publikasi Jurnal PAI di jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, hari ini kawan-kawan, kita akan membahas salah satu topik. Jadi setelah kita mempelajari bagaimana kita menemukan isu tren penelitian PAI, kemudian bagaimana cara menulis artikel, bagaimana memvisualisasikan data, sitasi, dan lain sebagainya. Maka kita hari ini akan belajar, saya akan memperkenalkan kepada kawan-kawan yaitu indeksasi jurnal nasional. Jadi ada indeksasi nasional, ada indeksasi internasional. Nah, indeksasi internasional ini seperti Sinta yang hari ini kita akan bahas. Indeksasi internasional seperti Scopus, WOS, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita fokus pada indeksasi nasional. Salah satu di antaranya adalah Sinta, Science and Technology Index. Jadi Sinta ini dia bisa mengukur performa peneliti, kemudian institusi, bahkan jurnal di Indonesia. Jadi sejauh mana dia memiliki impact terhadap dunia penelitian global. Nah, di sini memiliki beberapa fitur-fitur atau menu-menu yang hari ini nanti akan saya perkenalkan kepada kawan-kawan semua. Mulai dari ini kawan-kawan bisa lihat di layar seperti author, subjek, kemudian afiliasi, ya, source, dan lain sebagainya. Ini juga nanti kawan-kawan bisa mencari calon jurnal nanti ketika artikel sudah kawan-kawan buat nanti mau disubmit di jurnal mana. Nah, kawan-kawan bisa mencarinya melalui menu yang ada di Sinta ini. Nah, mulai saja saya akan memperkenalkan menu yang pertama adalah author, ya. Ini adalah author. Di sini kawan-kawan bisa melihat berbagai macam penulis, ya, nama-nama penulis di seluruh Indonesia, ya, dari berbagai macam perguruan tinggi dan dari berbagai macam latar belakang jurusannya atau program studinya atau keilmuannya, ya. Seperti ini misalnya, ini kawan-kawan bisa melihat ketika saya mengklik author. Jadi ini ada author yang pertama kali muncul di paling atas, ini merupakan author yang nilainya paling tinggi, ya, nilai skor Sintanya paling tinggi. Ini dipegang oleh Pak Rahadian Zainul, ya, dari Universitas Negeri Padang. Kawan-kawan bisa melihat sini dosennya siapa, ya. Tinggal diketikkan saja di sini, nanti akan bisa melihat skornya, ya, skor Sintanya. Makanya Sinta ini bisa mengukur performa, ya, performa peneliti ataupun dosen. Kita bisa melihat dari skor Sintanya. Kemudian menu berikutnya adalah subjek, ya. Ini berikutnya subjek ini bidang keilmuan atau bidang kepakaran. Kita bisa melihat di menu subjek. Nah, ini seperti ini ada subjek. Ini subjek. Nah, seperti ini ada manajemen, accounting, education, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat di sini nanti. Kemudian menu berikutnya adalah afiliasi. Nah, afiliasi ini adalah perguruan tinggi ataupun lembaga yang bisa kawan-kawan lihat, ya, di sini seperti tampak di layar. Ketika saya klik afiliasi, yang pertama muncul di paling atas adalah UGM. Ini paling tinggi skornya. Nah, kita bisa cari nanti kampus masing-masing, misalnya UIN Cirebon, UIN Jakarta, UIN Salatiga, dan lain sebagainya. Nanti akan nampak skornya di sini. Ini skor kumpulan dari jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen atau peneliti yang bernaung di lembaga tersebut. Nah, kemudian di sini ada menu source. Nah, kita fokus di menu source pada bagian jurnal ini, ya. Kita klik menu source, kemudian jurnal. Nah, di sini nanti kita akan mencari, ya, jurnal yang relate dengan artikel yang mau kita terbitkan. Jadi kita akan mencarinya lewat fitur ini. Nah, di sini ada menu filter, kawan-kawan bisa melihatnya. Di sini ada filter Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, 5 sampai dengan 6. Nah, ini merupakan ranking jurnal. Jadi jurnal itu ada rankingnya. Seperti lembaga kampus kita itu kan ada akreditasi, ya, di sekolah ataupun lembaga itu kan ada akreditasi. Nah, jurnal pun juga demikian. Mereka mempunyai jurnal juga memiliki
ranking ya, ada rankingnya. Nah, didapatkan dari mana? Ya, dari penilaian. Penilaian yang dilakukan oleh siapa? Biasanya kalau di Sinta itu dari Arjuna ya, Arjuna. Nah, nilainya didapat dari mana? Kok bisa ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6? Nah, ini ada beberapa indikator yang menentukan jurnal itu bisa Sinta 1, bisa Sinta 2, dan Sinta berikut-berikutnya. Jadi salah satu di antara indikatornya adalah nanti penilaian itu dilaksanakan dari segi manajemennya ya. Bagaimana auditornya bekerja, bagaimana reviewernya bekerja, ya kan, autornya bekerja dan lain sebagainya. Kemudian juga dari segi substansinya, apakah artikelnya itu temanya relevan atau tidak, dampaknya nanti seperti apa ya. Jadi dari segi substansinya, dari segi autornya, apakah punya autor dari luar negeri atau tidak ya. Tadi misalnya dari segi editornya ada yang dari luar negeri atau tidak ya. Reviewernya juga demikian. Nah, itu banyak sekali indikator-indikator yang digunakan dalam meranking jurnal-jurnal nasional ya. Nanti akan muncul nilai-nilainya. Nah, dan terendah ini biasanya nilai skornya 30 sampai 40 itu Sinta 6, 40 sampai 50 itu Sinta 5 ya. 50 sampai 60 Sinta 4, 60 sampai 70 itu Sinta 3, 70 sampai 85 itu Sinta 2, 85 sampai 100 itu Sinta 1. Nah, ini merupakan ranking dari jurnal-jurnal yang bersifat nasional. Nah, kita nanti untuk kawan-kawan, saya harap nanti bisa menerbitkan artikel di Sinta 4 maupun di Sinta 3 ya. Paling minimal Sinta 4 lah. Kita coba di sini. Jadi kakak kelas kawan-kawan itu juga ketika saya mengajar mata Korea ini, alhamdulillah ada yang terbit di Sinta 2 ya, ada yang terbit di Sinta 3, ada yang terbit di Sinta 4, dan banyak sekali yang terbit di Sinta 5. Nah, ini kawan-kawan nanti bisa memaksimalkan mungkin minimal di Sinta 4-nya. Kita ke centang Sinta 4-nya. Untuk bagian filter by subject area ini tidak usah kawan-kawan centang, langsung kawan-kawan filter jurnalnya terlebih dahulu. Nah, ini juga dipengaruhi oleh sinyal. Biasanya kadang-kadang pada Sinta itu agak lama, muternya itu lama. Ini kawan-kawan harap bersabar, ini agak lama. Jadi saya sambil menjelaskan ini ya. Ini jadi saya ulangi lagi, ini tidak perlu diklik. Ini ada cancel, ada yang tidak terakreditasi. Ada yang juga sekaligus Scopus ya, jadi ada beberapa jurnal entah itu Sinta 2 atau Sinta 1, bahkan ada yang di Sinta 4 itu yang juga terindeks oleh Scopus. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa jurnal yang ada di Sinta 2 maupun Sinta 1, atau bahkan saya pernah melihat ada jurnal yang Sinta 4 itu juga ada terindeks oleh Scopus. Setelah nanti terfilter, nanti di sini semua yang muncul di sini adalah jurnal Sinta 4, kawan-kawan. Maka nanti kawan-kawan bisa menuliskan, saya ulangi lagi di sini ya kawan-kawan, filter, kemudian Sinta 4 saya filter. Nah, ini semua adalah Sinta 4. Jadi hasil yang dimunculkan di sini adalah semua Sinta 4. Nah, kalau kawan-kawan jurnalnya, artikelnya berkaitan dengan pendidikan agama Islam, maka kita klik di sini yang berkaitan dengan pendidikan Islam misalnya. Kita ketikkan di sini pendidikan Islam. Kawan-kawan jangan klik filter lagi, langsung di enter saja. Nah, maka di sini akan muncul jurnal yang berkaitan dengan pendidikan Islam yang Sintanya adalah Sinta 4. Tadi karena kawan-kawan centangnya adalah centang Sinta 4. Nah, kemudian kawan-kawan bisa melihat di sini ada Google Scholar. Jadi basis data yang basis data yang ditarik oleh Sinta adalah bisa jadi dari Google Scholar, kemudian dari Scopus juga bisa ditarik datanya ke sini. Nah, ini kita bisa lihat profil jurnal ini ya. Misalnya ini jurnal kajian pendidikan Islam, profil di Google Scholar-nya, profil websitenya, editornya, ya. Di mana diterbitkan jurnal ini tuh miliknya siapa, penerbitnya siapa. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini tulisannya biasanya sudah otomatis di sini karena tadi kawan-kawan sudah klik bagian
Sinta 4. Jadi ini Sinta 4 semua tuh. Tuh tulisannya Sinta 4 dan tentang pendidikan Islam semua tuh, pendidikan Islam, Sinta 4 pendidikan Islam. Nah, kawan-kawan bisa klik salah satu dari ini, misalnya ini ya, JKPI miliknya Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kalirejo Lampung Tengah. Ini websitenya. Kita klik website. Kalau kita klik website biasanya langsung ngarahnya ke website jurnal tersebut, kawan-kawan. Nah, ini langsung arah ke sini. Nah, ketika nanti kawan-kawan memilih jurnal mana yang kira-kira nanti kawan-kawan mau terbitkan artikelnya. Nah, kawan-kawan nanti bisa masuk ke website tadi, diklik, kemudian nanti kita lihat di sini ya, di sini ada fokus dan skopnya, kita baca apakah kira-kira artikel kita itu sesuai enggak dengan fokus dan skop yang ada di dalam jurnal ini. Kita bisa lihat di sini ya. Ini atau ini diklik, kawan-kawan klik ya, kawan-kawan bisa melihat ya, menganalisa ya, berdiskusi dengan teman kelompoknya apakah kita masukkan jurnal di sini atau tidak. Kita bisa lihat fokus skopnya ya, proses-prosesnya, ini petunjuk untuk autornya dan lain sebagainya, bahkan hingga ini APC-nya, biaya yang ditanggung oleh autor ketika artikelnya nanti dipublish. Kalau Sapit ini sih, saya kira Sapit itu nggak bayar biasanya, tapi mungkin ada biaya proofread dan lain sebagainya, itu nanti kita bisa lihat di bagian ini APC-nya, ini bagian ini. Nah, kawan-kawan nanti bisa menyesuaikan dengan template. Nanti setiap jurnal itu mempunyai gaya selingkung masing-masing. Nanti kawan-kawan cari di sini di jurnal ini template-nya, kawan-kawan download, dan artikel yang sudah kawan-kawan buat itu sesuaikan dengan template yang kawan-kawan download di jurnal tujuan ya, tujuan kawan-kawan mau diterbitkan di jurnal mana. Nah, kira-kira begitu kawan-kawan mengenai materi hari ini. Jadi kita dari indeksasi jurnal nasional ini melalui Sinta itu, kawan-kawan bisa sekaligus memilih jurnal yang sesuai dengan artikel kawan-kawan, sehingga nanti ketika kawan-kawan submit itu tidak salah kamar ya. Ini kan fokus skopnya pendidikan Islam, kenapa dimasukkan ke ekonomi? Nah, misalnya begitu, kawan-kawan bisa cari di Sinta ini ya, di Sinta ini. Jadi inilah salah satu fungsi dari Sinta, diantaranya adalah kawan-kawan bisa menganalisis, kawan-kawan bisa mencari sehingga kawan-kawan nanti ketika setelah mencari kan menemukan jurnal yang relate dengan artikel yang sudah kawan-kawan buat. Kira-kira begitu kawan-kawan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat apa yang kita bahas bersama, kita pelajari bersama terkait dengan tema indeksasi jurnal nasional. Terima kasih kawan-kawan, semoga bermanfaat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.